Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelayaran astronomi pertemuan yang ke-6, yaitu mencari deviasi pedoman magnet dan salah pedoman gasing. Sebelum melanjutkan menonton video ini, sebaiknya Anda subscribe, kemudian like, nyalakan lonceng, komen, dan share demi kemajuan channel saya ini. Dan demi mendapatkan video-video yang terbaru dari saya tentang pelajaran astronomi. Deviasi pedoman magnet adalah kesalahan penunjukan jarum kompas magnet yang disebabkan oleh benda-benda yang mempengaruhi kompas tersebut di sekitar benda tersebut. Contohnya, di kompas standar yang ada di atas anjungan dipengaruhi oleh tiang-tiang besi yang ada di sekitarnya. Ada tiang, ada aliran listrik yang akan mempengaruhi. Tergantung dari haluan kapal dan benda yang ada di sekelilingnya. Kemudian pedoman kemudi yang ada di anjungan dipengaruhi oleh kemagnetan di sekitarnya. Itu yang menyebabkan pengaruh deviasi. Sedang variasi dipengaruhi oleh kemagnetan bumi. Kesalahan pedoman gasing yaitu kesalahan penunjukan arah giro kompas terhadap arah sejati. Untuk kesalahan giro kompas dapat dilihat pada mata pelajaran giro kompas atau pedoman gasing. Giro kompas biasanya ini giro kompas Perry atau pedoman induknya biasanya disimpan di tempat yang aman, yang tidak banyak mendapat gangguan. Sedang yang dipasang di depan kemudi adalah repeaternya, bisa dipasang di anjungan, bisa disambung ke kompas, bisa disambung ke GPS, bisa ke RDF atau alat-alat elektronik lainnya. Ini giro kompas tidak menggunakan magnet, tapi menggunakan gasing. Kita sebelum membahas tentang bagaimana cara mencari deviasi, kita bahas lagi pelajaran yang telah lalu. Mungkin ada di pelajaran pelayaran datar, itu haluan kapal, arah yang dituju oleh kapal. Haluan sejati, sudut antara garis haluan dan arah utara sejati. Kemudian ini utara sejati, kemudian haluan kapal. Ini disebut haluan sejati, sudut antara utara sejati terhadap haluan. Ini haluan sejati. Kemudian disebut HS. Yang kedua, haluan magnetik HM, sudut antara garis haluan dan arah utara magnetik. Ini utara sejati dan utara magnetik hanya ada di dalam hitungan, tidak ada dalam kenyataan. Hanya dalam hitungan, yaitu utara sejati, utara magnetik.
Jadi kita sudah mempunyai HSHM. Kemudian yang ketiga adalah haluan pedoman. Haluan pedoman ini yang nyata-nyata terlihat di pedoman atau di kompas. Garis haluan antara utara pedoman dengan sudut antara garis haluan dan utara pedoman. Utara pedoman ini yang ada dalam kenyataannya di lapangan yaitu di kompas magnet. Sedang utara sejati dan utara magnetik hanya ada dalam hitungan atau utara sejati hanya ada di dalam peta. Ini kita sudah memiliki 3 haluan. Kemudian variasi, ada sudut yang dibentuk antara utara sejati dan utara magnet. Ini variasi. Kemudian deviasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara magnetik dan utara pedoman. Kita sudah punya variasi, deviasi. Sejati ke magnetik namanya variasi, magnetik ke pedoman namanya deviasi. Dan yang ketiga, sembir atau salah tunjuk orang menyebut sudut yang dibentuk antara utara sejati dan utara pedoman atau penjumlahan dari variasi dan deviasi. Ini penjumlahan bisa dijumlahkan. Karena ini sebelah kanan semua berarti ini adalah sembirnya adalah plus, variasi plus, deviasi plus, sembirnya plus. Kalau di variasi di sebelah UM di sebelah kiri US negatif, UP di sebelah kiri UM negatif. Demikian seterusnya. Baik, kita sudah mengulangi apa itu variasi, deviasi, sembir, haluan sejati, haluan magnetik, haluan pedoman. Kita masih variasi, kalau variasi dicari di mawar pedoman. Di mawar pedoman yang ada di peta. Bermacam-macam peta Indonesia dan peta yang berbahasa Inggris. Tentu beda dalam penulisannya. Ini tentu sudah dipelajari di dalam materi sebelumnya, yaitu di pelajaran datar atau di pelajaran kompas magnet. Deviasi dicari dengan dua cara, yaitu bendaan darat, seharusnya sudah diberikan di pelajaran datar, dan dua bantuan benda angkasa dari matahari, bulan, planet, dan bintang. Tetapi yang akan kita bicarakan ini adalah mencari deviasi pedoman dan solah pedoman gasing dengan menggunakan matahari. Karena itu yang paling mudah dilakukan dan setiap pelaut wajib bisa membuat ini, mengoreksi pedoman yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mencari deviasi ini adalah alat untuk membaring, azimuth mirror atau ini baringan Thomson, dapat membaring baringan pedoman dari matahari. Jadi ini diletakkan di atas kompas, kemudian kita melihat matahari ada dari arahnya, dari mana akan dilihat dengan ini. Yang kedua, dengan azimuth circle dengan menggunakan cermin. Dilihat mataharinya akan memantul di cermin dan akan dilihat di daerah mana pantulan ini. Di cermin kemudian akan terbaca arah mataharinya dari mana.
Nanti di praktek akan kita bahas bagaimana cara melakukan praktek ini. Cara mencari deviasi pedoman magnet dan salah pedoman gasing. Kita contoh soal tanggal 11 pukul 11.30 tanggal 2 Februari 2016 di Argentina, KM Sirius berada pada posisi duga atau D 39 derajat 40,5 selatan, 53 derajat 49,5 menit barat. Jadi biasakan untuk nulis bujur 3 digit, untuk lintang 2 digit. Pada saat PP menunjukkan, ini pesawat penukar aku menunjukkan 64635 di baring matahari dengan baringan pedoman standar 90 derajat. Diketahui duduk saat ini -1 jam 5 menit 48 detik. Haluan pedoman standar 85 derajat, haluan pedoman kemudi 88 derajat, haluan pedoman gasing 90 derajat. Jadi ini dilakukan pada saat membaring matahari di atas anjungan, berarti menggunakan pedoman standar. Kemudian di jurumudi ada di depan kemudi, di mana di depannya ada haluan kemudi, pedoman kemudi dan haluan gasing. Pada saat membaring ini, yang membaring di atas melalui corong suara biasanya ada di atas anjungan, kemudian dikasih aba, standby, nirukan jurumudi, ya begitu, ya dibaca. Yang di atas anjungan yang sedang membaring 85, yang di depan kemudi adalah haluan kemudi dan haluan ini dicatat. Cara membaringnya itu, kemudian variasi di petanya menggunakan peta tahun 93, 3 derajat timur atau plus 3 derajat, perubahannya per tahunnya 3 menit barat. Diminta deviasi masing-masing pedoman, haluan sejati dan salah pedoman gasing. Berarti masing-masing pedoman adalah haluan pedoman standar, haluan dan pedoman kemudi. Kemudian dicari haluan sejatinya. Untuk menjawabnya, kita sebaiknya membuat tabel seperti ini. Tabel seperti ini. Kemudian kita akan isi tabel ini. Tentu mencari GMT duga, GM sejati, baru GHA, kemudian LHA, ketemu P, Z dan L, kemudian A, B, C, kemudian menggunakan, kemudian kita cari, maka ketemu BS min BB, ketemu sembir kurang variasi, dan seterusnya. Nanti kita bahas satu-satu dari atas ke bawah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke cara mengisinya. Jawaban sampai dengan P dan C telah diterangkan pada pertemuan 4 sebelumnya. Jadi untuk ini adalah pertemuan 4 sudah dikerjakan sampai mencari P dan Z matahari. Yang hasilnya sebagai berikut. Kita sudah mencari, berarti ini karena bujur barat berarti tambahkan. Kemudian ketemu GMT duga. Berarti PPW berbeda dengan GMT juga kurang dari 6 jam. Jadi PPW ditulis apa adanya, kemudian ditulis duduk, ketemu GMT sejati. Kemudian GMT sejati masukkan jamnya, menit detiknya. Kemudian sampai ketemu. Yang ini P
kemudian Z dan L. Sudah ketemu, maka kita lanjutkan ke angka selanjutnya. Jadi ini sekali lagi dapat dilihat pada pertemuan 4 kalau belum jelas. Lihat di video pertemuan 4 cara menghitung sampai mencari syawal terkoreksi. Kemudian kita cari ABC dengan daftar 11A dan 11B. Kemudian kita buka tentu di daftar 11A dulu karena mencari A. Ya, kita buka daftar ini, kemudian kita cari. Karena P-nya 107, maka kita lihat 107 dari bawah. Dari bawah ketemu 107, kemudian ditarik ke atas, lintang 39, 40,5, halaman 220. Ini udah kita lihat dari bawah, kita perbesar, kemudian kita lihat halaman selanjutnya. Kita punya 107 dan dicari 39 dan 40. Makanya kita peroleh 0,28. Untuk yang dengan 40, 0,26. Kemudian untuk yang 39, untuk tinggalnya 0,25. Yang di atasnya 0,25. Kita punya angka ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Pertama, sebelum kita lanjutkan, ulangi lagi. Kita cari yang di lintang 40. Lintang 40 ditarik sehingga ketemu 107 atau 107 dari ini. Kemudian tarik ketemu 0,26. Kemudian 107 terhadap lintang 39. Ketemu 0,25. Kita sudah punya angka 2, kemudian kita cari lagi berikutnya. Di 108 ke hingga L40, ketemu 27. Dari 40 ketemu 27, kemudian yang dari P 108 ke 39 ketemu 28. Jadi kita sudah memiliki 4 angka. Selanjutnya kita buat tabel seperti ini karena yang dicari adalah di 107, 1,7 dan lintangnya 39,40. Yang ada tadi 107 dan 108, 39 dan 40. Maka kita cari, maka perlu diinterpolasi, kita bikin tabel sih. Jadi kita isi yang pertama yang 39 dengan 107. Ya, yang 109 sama ini. Kemudian kita yang berikutnya ya punya ini kita masukkan yang 107, ini 26, yang ini 25. Kita lanjutkan untuk 108 terhadap 40 adalah 0,27. Kemudian yang 108 dengan 39 0,26. Jadi kita sudah memiliki angka 4. Yang kita cari adalah pertemuan antara 39 derajat 40,5 terhadap 107 01,7. Di sini yang akan kita cari interpolasi. Kita interpolasi.
Yang kita cari interpolasi di sini dan di sini. Kita cari interpolasi di sini dan sini. Ke samping, jadi dari sini ke sini kita interpolasi seperti ini. Caranya yang kita cari adalah ke kanan semakin besar, berarti 025 ditambah 107 derajat 1,7 kurangi 107 dibagi 108 kurangi 107 kali 0,26 dikurangi 0,25. Maka diperoleh angka 0,25 sekian. Jadi kita bulatkan hanya 0,25 karena kita hanya butuh 2. Kita masukkan 25. Yang berikutnya dengan cara yang sama kita cari di sini. Maka kalau lihat ini 25 berarti di sini 26 karena tidak ada perubahan. Ya, kita sudah mempunyai sini dan sini, di sini tidak perlu dicari. Yang kita cari dari sini ke sini. 025, 026. Ini angka yang sama. Sudah kita peroleh. Interpolasi ke bawah, yaitu dicari di bagian sini dan sini. Kemudian kita interpolasi yaitu 0,25 ke bawah semakin besar berarti ditambah 39 derajat 40,5 menit dikurangi 39 dibagi 40 kurangi 39 kali 0,26 dikurangi 0,25. Maka diperoleh hasil seperti berikut. Ya, ketemu 0,26. Kita masukkan ke sini, kemudian kita cari yang di sebelah kanan. Sebelah kanan yang kita cari sini maka ketemu 0,27. Jadi kita punya angka ini mana yang bisa diinterpolasi. Kita bisa interpolasi sebetulnya dari ini ke bawah atau sini ke samping. Tapi ini saya tunjukkan bisa dicari ke samping ataupun ke bawah. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan interpolasi ke bawah, mencari di sini. Maka kita dapat interpolasi sebagai berikut. Karena ini 25, ini 26. Itu interpolasi ini semakin besar atau bisa juga dilihat ke kanan. Bisa diinterpolasi ke atas ke bawah, tapi ini atas ke bawah juga boleh. Maka ketemunya sama 0,25 ditambah 39 40,5 kurangi 39 dibagi 40 kurangi 39 kali 026 kurangi 025 maka ketemu 026 kita masukkan ke sini. Jadi kita sudah memilih suku daftar A, maka kita masukkan dari unsur A ke dalam tabelnya, di mana A adalah tangan dari lintang dibagi tangan P. Tangan lintang dibagi tangan P sama dengan 0,26. Atau dari tabel tadi diperoleh dari daftar 11A diperoleh 0,26 dimasukkan. Kemudian kita cari B dengan membuka daftar BIP 11B.
di halaman 221 karena tadi yang A 220 halaman genap, berarti yang B-nya di halaman ganjil yaitu P107 derajat 1,7 Syawalnya 16 derajat 51,5 selatan. Kita sudah peroleh ini 107 sama seperti tadi, kita tarik ke atas. Untuk tarik dari P107 ke atas hingga Syawal 16. Diperoleh angka 0,30. Kemudian 107 dengan 17. Diperoleh angka 0,32. Kemudian kita cari yang di 108. 107, 108. Diperoleh angka sebagai berikut. 0,30 dan yang di bawah adalah 0,32. Kita sudah memiliki 4 angka untuk diinterpolasi. Kita bikin tabel seperti berikut dan kita masukkan angka-angka tersebut. Kemudian angka setelah buat tabel ini kita masukkan angkanya antara 16 dan 107 adalah 0,30. Kemudian antara 107 dan 17 adalah 0,32. Kita sudah memasukkan yang 16 dan 107, 17 dengan 108. Kemudian kita masukkan juga yang dari 108 dan 16 serta 17 derajat. Kita masukkan 0,30, kemudian bawahnya 0,32. Kemudian kita akan mencari yang di tengah. Ini sama, jadi hanya tinggal interpolasi ke bawah. Karena sama, yang kita cari ini dan ini sama, maka tinggal mencari yang di sini saja. Jadi kita dengan cara 16 kurang mencari 0,30 di atas ke bawah semakin besar. Berarti 0,30 ditambah 16 derajat 51,5 menit dikurangi 16 derajat dibagi 17 derajat kurangi 16 derajat kali 0,32 dikurangi 0,30 ketemu 0,32. Kita masukkan maka kita peroleh B 0,32. Jadi kita sudah memiliki A sama B. B-nya 0,32. 0,32 kita masukkan. Kita masukkan 0,32 ke sini. Ya, jika menggunakan kalkulator maka tangan Syawal dibagi sin P. Tangan Syawal sin P ketemu 0,32. Gunakan 2 digit saja. Maka kita tahu karena lintang dan Syawal senama, ya, lintang dan Syawal senama, ini Syawalnya selatan di selatan, kemudian B lebih besar dari A karena 0,32, maka C sama dengan B min A dan T lancip. Berarti 32 dikurangi 26. Maka C ketemu, kita kurangin menjadi B min C ketemu 0, B min A
C ketemu 0,06. Kemudian dari ini 0,06 kita cari di daftar 12. Daftar 12C kita cari 0,06 dan lintang 3940. Karena tidak ada 39, 40, maka kita cari antara 39 dan 40. Kemudian kita tarik angka ini, garis ini di 40 ini, sehingga dari 40 ketemu ini 0,7, 0,4 dan 0,5. Ketemu 4 angka, tarik ke kanan. Ini tarik ketemunya di halaman 229. Jadi kita cari 39 dan 40, tarik ke kanan sampai ketemu angka yang mendekati 0,06. Yang ketemu adalah 0,7 dan 0,4, 0,5. Jadi kita akan interpolasi di sini. Tapi kita karena jawabannya adalah B min A lancip, ini bisa dilihat ke atas. Ke atas antara 88 dan 89. Untuk kita cari angka yang mendekati saja. Antara 88 dan 89. Atau kita interpolasi. Baik, kita lakukan interpolasi untuk mencari T-nya. Ya, tarik. Ini ketemu angka antara 88 89. Kita tarik dari angka ini tadi ke atas, ketemu dua angka 88 dan 89. Setelah itu kemudian diperoleh hasil seperti berikut. Yang kita cari adalah C 0,6 pada lintang 39 derajat 40. Yang kita peroleh adalah di T 88 dan 89. Maka kita cari yang 0,6. Yang diperoleh 0,4, 0,5, 0,7, 0,7. Kemudian karena ini maka kita interpolasi ke bawah. Interpolasi ke bawah. Karena sama, yang sini kita tulis 0,7. Yang di sini kita hitung ketemu 0,047. Kita masukkan 0,047. Kemudian carilah C sini. Kita cari C di sini. Berapa? Karena kita udah ketemu sini sama sini, maka kita interpolasi. Caranya adalah 88 derajat ditambah 0,07, 0,07 dikurangi 0,06 dibagi 0,07 kurangi 0,047 kali 89 dikurangi 88. Jadi dari sini yang kita cari adalah 88 ditambah 0,07 dikurangi 0,06 dibagi 0,07 kurangi 0,047 kali 89 dikurangi 88. Maka diperoleh angka T sama dengan selatan 88 26,1. Ini ketemu 26 menit, 1. Jadi ini 88 derajat. Kemudian S-nya adalah dari lintang, kemudian T-nya dari P, dari soal. Maka diperoleh selatan 88 26,1. Atau bisa dibulatkan saja, karena ini kurang dari 30 menit, maka
dibulatkan menjadi di 88 derajat, selatan 88 derajat. Atau secara hitungan secara teliti seperti ini. Kemudian kita masukkan selatan 88 timur. Masukkan tabel selatan 88 timur. Kemudian ubahlah menjadi baringan sejati. Baringan sejati karena selatan timur berarti 180 kurang 88 ketemu 92 derajat. Untuk jelasnya lihat gambar di samping ini. Utara 360 atau 0, selatan 180. Kemudian timur 90 barat 270. Kita ada gambar selatan 88 timur. Ini letakkan busur derajat, kemudian lihat sini 88 dari sini ke sini. Ya. Kemudian kita mencari biasnya dari arah utara. Semua dari utara ke timur untuk mencari biasnya. Sedang untuk T-nya tergantung dari hasil perhitungan. Sedang untuk BS harus utara ke arah timur. Dari 0 sampai 359. Maka ini kita sudah ketemu BS. Dan BS kita masukkan ke dalam tabelnya. Dan masukkan BS. Kita sudah ketemu BS. Selanjutnya kita cari, masukkan BP ke dalam baringan pedoman standar ke dalam tabel. Baringan pedoman standar dari soal kita masukkan 90 derajat. Mencari sembir adalah S sama dengan BS min BP. Maka ketemu 2 derajat timur atau 2 derajat saja. Kalau plus tanpa menulis tanda plus, kalau minus perlu ditambah. Kemudian setelah itu kita mencari variasi. Variasi 2016, 3 derajat timur, tahun 93, perubahan 3 menit barat. Maka dihitung ketemu adalah 3 derajat timur ditambah 69 menit barat. Sama dengan sama dengan 1 derajat 59 menit timur. Atau dibulatkan menjadi 2 derajat. Dan masukkan ke dalam tabel. Masukkan ke dalam tabel, kemudian mencari deviasi haluan pedoman standar. Rumusnya adalah sembir dikurangi variasi. 2 dikurang 2 ketemu 0. Ya, kita sudah menjawab pertanyaan pertama deviasi pedoman standar. Selanjutnya kita cari untuk deviasi pedoman kemudi. Untuk itu maka kita masukkan haluan pedoman standar ke dalam tabel. Ini dari soal di mana rumus HM adalah HP ditambah deviasi. Maka ketemu HM. Ketemu HM-nya tetap karena 85 tambah 0. Kemudian haluan kemudi kita masukkan. Haluan kemudi kita masukkan. Kemudian mencari deviasi haluan pedoman kemudi adalah rumusnya HM dikurangi HP kemudi. Maka karena 85 kurang 88 ini minus.
Jadi ketemu minus 3 atau 3 derajat barat. Kecil kurangi besar berarti di bawah kurangi atas, dibalik ketemu minus 3. Minus 3 derajat atau 3 barat. Kita sudah menjawab 2. Masing-masing pedoman, yaitu pedoman standar 0 derajat deviasinya dan deviasi pedoman kemudi minus 3. Yang berikutnya kita mencari haluan sejati. Haluan sejati kita masukkan, kemudian sembir kita masukkan. Ya, karena rumus haluan sejati adalah HP ditambah sembir. 85 derajat ditambah 2 derajat, maka HS ketemu 87. Ketemu HS 87 dan HP kita masukkan haluan pedoman gasing, kita masukkan 90 derajat. Di mana rumus mencari salah pedoman gasing adalah HS dikurangi HP. Maka ketemu angka sebagai berikut, minus 3. Maka selesai, kita sudah menjawab deviasi pedoman standar, deviasi pedoman kemudi, haluan sejati, dan salah pedoman gasing. Maka kita telah menjawab contoh soal 1. Ya, jawaban secara lengkap seperti berikut. Yang kita tanya adalah ini yang dari 4, dari pertemuan 4 yang kita cari adalah dari sawal terkoreksi dan P. Kita ketemu, kemudian di lintang duganya. Dari ini kita mencari AB, C. Yang mencari ABC, kita cari ABC, maka ini ketemu ABC. A adalah tangan lintang dibagi tangan P, kemudian B tangan sawal bagi sin P. Kemudian kita mencari C-nya, mencari T-nya ada sip tangan, buka kurung 1 dibagi C kali cos lintang. Jadi tanpa menggunakan daftar Almanak Mutika kita tanpa menggunakan daftar ilmu pelajaran ABC, kita dapat mengerjakan ini dengan menggunakan scientific calculator. Kita mencari, ketemu sembir, kemudian deviasi haluan pedoman standar, deviasi pedoman kemudi, haluan sejati, dan salah pedoman gasing. Demikian jawaban secara lengkap dari contoh soal 1. Contoh 2, pada waktu duga di kapal menunjukkan pukul 7.45 tanggal 15 Mei 2016, kapal Madiang berada pada posisi 23 derajat 35,6 menit selatan, 132 derajat 53,2 menit timur. Pada saat PPW menunjukkan pukul 10.14 menit 26 detik dibaring matahari dengan baringan pedoman standar 65 derajat, diketahui duduk saat itu 0 jam 37 menit 47 detik. Haluan pedoman standar 0 derajat, haluan pedoman kemudi 5 derajat, haluan gasing 358 derajat. Variasi di peta tertulis peta tahun 1990 tertulis far 3 west decrease about 3 minutes only. Diminta deviasi masing-masing pedoman, haluan sejati, dan yang ketiga salah pedoman gasing. Ini kita sudah punya data ini, kemudian kita akan mencari
apa yang telah dimintai. Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah cara menjawabnya sebagai berikut. Pertama, kita bikin tabel waktu duga di kapal. Berarti sini BTDW, GMT duga, kemudian PPW duduk. GMT duga untuk menduga, PPW itu siang atau malam. Kemudian cari GMT sejati. Dari GMT sejati maka kita akan ketemu untuk mencari GMT tadi dan tanggalnya, untuk mencari tanggal, untuk mencari di Almanak Nautika. Jadi kita akan melihat di Almanak Nautika untuk tanggal jam sesuai di GMT. Kemudian dilanjutkan sampai ketemu salah pedoman sati. Jadi harus sebelum mengerjakan harus membuat form ini, tabel ini supaya mudah mengerjakannya. Setelah itu kita untuk sampai dengan mencari P matahari, sudut jam barat matahari dan Z matahari telah dijelaskan pada pertemuan 4. Jadi kita telah menjelaskan pertemuan 4 ini, waktu duga di kapal, kemudian BTDW, berarti bujur dalam waktu, berarti bujur dibagi 15, kemudian dikurangkan, karena di bujur timur maka ketemu jamnya 22, tanggalnya berubah 17. Maka di PPW ini dari jam 10 kita tulis 22. Kemudian duduk kita masukkan, setelah itu ditambahkan, maka ketemu GMT sejati 22 jam 52 menit 12 detik. Kemudian dimasukkan untuk mencari GHA 12 jam increment dan GHA dan mencari syawal serta syawal terkoreksi. Maka dari perhitungan ini bisa diperoleh P dan syawal matahari. P-nya 63 derajat 10,1 timur, kemudian Z-nya 19 derajat 35,1 utara. Lintangnya 23 derajat 35,6 selatan. Jadi kita sudah memiliki ini, dan kalau belum jelas bagaimana cara menghitung sampai di sini, maka lihat di pertemuan 4, lihat video pertemuan 4. Setelah itu kita cari suku daftar A dan B menggunakan scientific calculator. Jadi kalkulator yang digunakan kalkulator ilmiah. Ciri khasnya ada kotangen, ada tangen, ada sin. Jadi di sana ada tangen, kemudian sin ada kos yang penting. Kemudian ada derajat. Kalau kalkulator yang ada bisa tulisannya seperti itu, berarti bisa digunakan. Kita gunakan mode DEG atau mode degree. Kemudian kita masukkan tangen lintang dibagi tangen P. Kita masukin tangen lintangnya, kita pencet tan 23 derajat 25,6 menit dibagi tan 63 derajat 10,1. Di kalkulator tulisannya tan, tapi artinya itu tangen. Kalau di Indonesia biasanya disingkat TG, rumusnya itu tangen itu. Kalau di bahasa Inggris ditulis tan. Jadi tan, pencet tan 23 derajat 35,6 menit dibagi 63 derajat di 10 menit. Jadi untuk mencet menit dan derajat itu tombolnya sama. Kalau di kalkulator saintifik biasanya di atas tombol 8 yang berupa titik, koma, itu. Kemudian diperoleh 022,092. Kita kalkulatornya di mode fix, pilih 2 digit, maka akan ketemu langsung membulatkan. Tidak usah membulatkan, jadi begitu kita hitung di sini, maka
otomatis 2 digit kalau kita pencet mode fix 2, artinya 2 digit di belakang koma. Kemudian kita cari B. B adalah tangen 19 derajat dibagi sin. Kita rumusnya ini B-nya tangen Z dibagi sin P. Z-nya 19, P-nya 19,31 derajat, kemudian P-nya adalah 63 derajat 10,1. Kita gunakan kalkulator, maka akan ketemu 0,40. Kita masukkan antara A dan B. Kita tahu bahwa lintang dan syawal tidak senama, artinya kita mencari C. C-nya adalah A plus B dan T-nya tumpul. Ya, tumpul. Kalau di kalkulator di daftar 12C itu dilihat di bawah. Tapi kalau di kalkulator apa yang telah kita hitung dikurangkan dari 180 derajat. Jadi rumus mencari T adalah kalau kotangen T, judulnya kotangen T sama dengan C kali cos lintang. Jadi kotangen. Jadi kita balik, jadi kalau kalkulator mencetnya rumusnya jadi sip tan, kita pencet sit tan, kita pencet sit tan, kemudian buka kurung 1 dibagi 1 kali cos lintang. Jadi kita masukkan angka ini. Cos shift, pencet tombol shift, kemudian pijit tombol tan, buka kurung 1 dibagi 1 kali cos 23 derajat 35,5 menit. Kemudian ditutup kurung 2 kali, maka akan ketemu 60 derajat sekian menit. Tapi ini dalam keadaan runcing, lancip atau runcing. Sehingga untuk mencari tumpulnya sama dengan 180 dikurangi ini. Jadi kita tulis 180 dikurangi 60, 23,8. Sama dengan, atau kita bisa bulatkan karena kurang dari 30, jadi 60 derajat. Kita tulis 60 derajat. Kita bulatkan 60 derajat sehingga ketemunya sama dengan selatan 120 derajat timur. Selatan kita tahu dari lintangnya. Kemudian timur berasal dari P-nya atau sudut jamnya matahari. Jadi kita ketemu selatan timur. Maka akan kita rubah. Kalau selatan timur berarti 180 dikurangi T-nya itu sehingga ketemu 60. Jadi kita langsung ketemu BS-nya adalah 60. Kalau asimutalnya selatan 120 derajat timur. Kemudian BS-nya sama dengan 60 derajat. Jadi kita ulangi dari atas, kita ketemu A, kemudian ketemu B. Mencari C karena lintang dan syawal tidak senama, maka A plus B dan T tumpul. Kita lihat, ketemu 62 setelah dihitung, ketemu 60. Tapi itu dalam keadaan lancip yang kita cari tumpul, maka 180 dikurangi 60, ketemu selatan 120 timur. Sehingga BS itu kita rubah menjadi 60 derajat. Kemudian masukkan balingan standar, maka kita akan mencari sembir. Sembir adalah BS dikurangi BP. 60 dikurangi 65 berarti sembirnya 5 minus 5 derajat. Kita sudah mulai sembir minus 5 derajat. Maka kita lanjutkan ke berikutnya.
kita mencari variasi di peta dulu. Di sudulnya 3 degrees west, terus tahunnya 1990, kemudian perubahannya 3. Artinya variasi pada tahun 1990 itu adalah 3 derajat barat atau -3. Kemudian decrease berarti berkurang. Bukan rumus minus dikurang minus, nanti salah. Jadi minus ini west dikurangi aja supaya mudah. Jadi kita perubahannya tahunnya adalah 2016 dikurangi 1990. Jadi 26 kali 3. Tapi ini berkurang. Jadi 3 derajat barat dikurangi 78 menit. Sama dengan dikurangi 1 derajat 12 menit. 1 derajat 18 menit. Jadi ketemunya 1 derajat 40 menit barat. Tapi karena ini 42 menit lebih dari 30 menit, maka dibulatkan 2 derajat barat atau -2. Kemudian kita masukkan -2 ke dalam kolomnya. Setelah dimasukkan ke dalam kolomnya, maka kita memiliki variasi. Dan rumus mencari deviasi haluan standar, karena sembirnya sembir BP standar dari soal ini, maka dari hitungan di atasnya, maka kita sembir dikurangi variasi tahun 2016, karena soalnya 2016. Maka diperoleh deviasi pedoman standar sama dengan sembir dikurangi variasi. Ya. Maka kita peroleh sembir dikurangi variasi, maka -5 dikurangi -2 sama dengan -3 derajat. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan pertama, yaitu deviasi haluan pedoman standar. Yang berikutnya kita mencari deviasi pedoman kemudi, tapi kita masukkan dulu haluan pedoman standar, karena yang kita cari adalah berikutnya HM. HM sama dengan deviasi pedoman standar ditambah haluan pedoman standar, maka ketemu HM. Ya, kalau haluan magnet, kita di atas sudah terangkan hubungannya antara variasi deviasi SMP, harus ingat itu, sehingga ketemu HM-nya sama dengan -3 derajat dikurangi 0 derajat sama dengan 350 derajat, karena 0 derajat ini sama dengan 360. Jadi ketemunya 357 derajat. Asalnya 357 adalah 0, bukan -3 dikurangi 0, tapi yang 0 itu bisa dibaca 360. Jadi -3 ditambah 360 derajat sama dengan 357. Kemudian kita masukkan haluan pedoman kemudi. Ya, haluan pedoman kemudi sama dengan 5 derajat. Di mana rumus mencari deviasi pedoman kemudi adalah haluan magnetik dikurangi haluan pedoman kemudi. Jadi kita ketemu -8. Jadi haluan ini -8. Berikutnya, baik, kita akan mencari haluan sejati. Kita berarti sudah menjawab 2, deviasi pedoman standar dan deviasi pedoman kemudi. Kita akan mencari haluan sejati. Soal yang B. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah mencari
haluan sejati. Kita masukkan haluan pedoman standar tentu dari soal, kemudian sembir dari jawaban yang di atas tadi. Sehingga rumus haluan sejati adalah haluan pedoman standar ditambah sembir. Jadi 0 derajat ditambah minus 5. Jadi haluan pedoman sejati sama dengan 355 derajat. Kemudian yang terakhir kita akan mencari salah pedoman gasing. Carilah salah pedoman gasing sama dengan HS dikurangi haluan pedoman gasing. 355 dikurangi 358. Jadi ketemunya salah pedoman gasing minus 3 derajat. Demikian pertemuan kali ini, dan kita akan sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Pertemuan lebih lanjut yaitu pertemuan 7. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.